Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, karena kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, diamkanlah segala suara yang ada di hati kami, biar kami fokus untuk membaca akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi dan saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membaca kembali dari Yosua pasal 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yerikho dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Pirem, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakhis, dan kepada Debir, Raja Eglon mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda, sehingga mereka melarikan diri di depan orang Israel. Dan baru di lereng Bet-horon
Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, Yosua pasal 10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11, mau menceritakan sejarah orang Israel, membuktikan orang Gibeon mendapat ancaman dari raja-raja di sekitar wilayah mereka. Membuat orang Gibeon datang kepada Yosua untuk minta pertolongan. Yosua tidak menolak karena sudah ada ikatan perjanjian dengan mereka. Dan Yosua tidak punya pilihan lain. Akhirnya bala tentaranya maju untuk berperang. Ibu bapak dan saudara-saudaraku sekalian, Yosua maju bertempur dengan memegang janji Tuhan bahwa semuanya akan takluk. Kembali kita baca pada ayatnya yang ke-8. Di sini Tuhan berkata, Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Itulah janji Tuhan kepada Yosua. Makanya Yosua tidak takut untuk maju berperang, karena Tuhan sudah berjanji akan menolong dan menaklukkan dalam peperangan itu terhadap musuh-musuh lawan mereka. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dengan Tuhan menurunkan hujan batu yang besar-besar sehingga banyak yang mati. Di sini firman Tuhan mau menyatakan pada kita semua pada malam hari ini, Tuhan melakukan segala sesuatu di luar akal kita. Apa yang tidak kita pikirkan, itulah yang terjadi. Karena Tuhan setia pada janjinya. Kalau kita mau menerima janji Tuhan itu, maka kita juga harus setia kepadanya. Kita setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari kita, apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita. Biarlah kita tidak sombong, kita tidak membanggakan diri, kita harus mematikan kedagingan kita. Mungkin masih banyak contoh-contoh dan ajaran-ajaran yang lain ya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tapi inilah yang membuat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu kita berpegang pada janji Tuhan. Tapi kita juga mau melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini mau menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita. Amin. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang mau mengajarkan kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu setia pada kita semua. Tapi kita juga harus melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Agar kita dapat menerima janji-janji Tuhan itu kepada kita. Kita mau melakukan apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Banyak hal yang tidak boleh kami lakukan Bapa. Untuk itu Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami semua. Agar kami boleh patuh pada ajaran-ajaran Kristus. Karena kami tahu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Kami harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh melekat dan setia kepadanya. Karena tanpa Kristus dalam hidup kami tidak mampu untuk melakukan dan melawan kuasa-kuasa yang di luar sana Tuhan. Tapi kami percaya kami hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam kami. Kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dari kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Sebentar kami akan berpisah. Kami mohon damai sejahtera dan
kasih Tuhan menyertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.